Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oda Sri Haryani dari HK20A. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia. Konstitusi, bahasa Latinnya adalah constituents atau undang-undang dasar, bisa disebut juga dengan UUD dalam negara, adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Pengertian konstitusional menurut salah satu para ahli, Casey Weir, konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Ciri-ciri konstitusionalisme: adanya sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan, kekuasaan peradilan yang merdeka dan mengedepankan peradilan administrasi, pengakuan hak sipil dan politik, pembatasan masa jabatan publik, kewenangan pengaduan konstitusional. Sejarah konstitusional di Inggris. Istilah konstitusi bagi peraturan yang bukan merupakan peraturan gereja dimulai dengan peraturan Constitution of Clarendon, merupakan aturan yang mengatur hubungan antara gereja dan pemerintahan. Istilah constitution juga digunakan selain lex iu atau edictum, titah raja, pada berbagai scholar administrative enactment. Konstitusi Inggris adalah hasil dari perkembangan konvensi yang berlangsung lambat. Pita dokumentasi terkait orisinalitas sebuah desa di Nusantara sebelum Indonesia dapat terlihat dalam coretan Vena van Pelepelen dalam bukunya Street Rich Overzee, mengatakan bahwa pemerintahan republik atau republik desa secara substansional telah ada sebelum Belanda masuk ke dalam wilayah Nusantara, yang menceritakan dari masuknya kapal Belanda pada tahun 1596. Dalam buku tersebut terdapat frasa Republikeken yang oleh Van Vollenhoven diartikan sebagai suatu pemerintahan demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep desa yang otonom merupakan sifat orisinil yang bukan termasuk sifat hasil adopsi dari luar, sehingga desa diyakini sebagai basis penghidupan masyarakat setempat dan kesatuan masyarakat hukum yang menjadi cikal bakal terbentuknya suatu negara modern. Prinsip utama sebuah konstitusi paling tidak harus memiliki 4 fungsi penting, yaitu A. Fungsi limitatif, pembatasan kekuasaan. Hal ini penting guna mencegah terjadinya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki kuasa dominan dan agar terjaminnya konsep perimbangan kekuasaan antara organ-organ sebuah pemerintahan di dalam negara ketika beroperasi. 2. Fungsi integratif. Setiap konstitusi menginginkan proses integritasi secara teritorial, yuridiksi maupun tata kelola dalam sebuah wilayah. Fungsi protektif. Fungsi ini memosisikan bahwa konstitusi harus mengatur prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar kehidupan rakyat. Jaminan atas hak tersebut juga merupakan bagian dari prinsip majority rule. Minority right juga menjadi penting untuk dilembagakan dalam sebuah konstitusi. Fungsi transformatif yang terakhir ini dari sebuah konstitusi adalah kemampuannya untuk melakukan rekayasa sosial dalam level ketatanegaraan secara komprehensif atau kontekstual sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Perumusan masalah dalam jurnal ini yaitu adalah bagaimana konstitusi desa memperoleh eksistensinya di Indonesia. Orisinalitas desa. Praktik berhukum sudah ada sebelum konstitusi. Sejarah perkembangan desa tidak lepas dari kajian terhadap insting manusia, di mana tiap kali ada sejumlah manusia dengan istri dan anak-anaknya, maka lazimnya mereka memilih suatu tempat kediaman yang sama, dan pembawaannya seorang manusia umumnya menegasi prinsip untuk hidup menyendiri perseorangan atau bertempat tinggal hanya dengan istri dan anak maupun mengembara, tidak dalam suatu kelompok. Atas dasar insting tersebutlah manusia menempuh hidup dengan membentuk kelompok atau kumpulan yang turun-temurun atas dasar memperingan, memelihara, mengusahakan, dan kepentingan bersama dalam hubungan yang erat dan teratur. Memahami prinsip tersebut menyimpulkan bahwa timbulnya desa diawali dari adanya seorang yang mempunyai pengaruh besar sebagai katalisator sehingga dapat
menggerakkan banyak orang untuk menjadi pengikutnya, atau orang besar kemudian mengajak para pengikutnya untuk membuka hutan atau lahan kosong yang dirasa mendukung kehidupan warganya yang akan menempati wilayah tersebut sebagai pemukiman baru yang kemudian disebut sebagai desa, dan orang besar bersama pengikutnya menjadi masyarakat setempat atau community. Lambat laun posisi orang besar sebenarnya dapat dikatakan sebagai seorang tokoh founding fathers dalam pembangunan dan awal mula eksistensi dari sebuah desa. Sang tokoh setelah membangun dan membentuk desa, ia cenderung menjadi kepala desa pertama yang dibantu oleh kerabatnya. Merangkai tentang konstitusi desa dan telaahnya dalam regulasi tentang desa. Konstitusi merupakan kaidah dalam bentuk tertulis yang tidak tertulis yang memiliki 3 nilai. 1. Nilai normatif, di mana konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif, dengan kata lain dilaksanakannya secara murni dan konsekuen. 2. Nilai nominal, dalam arti konstitusi menurut hukum memang berlaku tapi kenyataannya tidak sempurna, sehingga peran subjek dari konstitusi merupakan variabel yang dominan mempengaruhi nominal keefektifan substansi dari konstitusi. 3. Nilai semantik, di mana konstitusi secara hukum tetap berlaku namun dalam kenyataannya sekedar untuk memberi bentuk dari tema yang telah ada dan telah melaksanakan kekuasaan, sehingga mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur merupakan maksud yang esensial dari suatu konstitusi. Di sisi lain, fungsi dan kedudukan konstitusi adalah: 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional atau nasional dokumen yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan tentang politik hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB. Oleh karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. 3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. 5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. 6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. 7. Konstitusi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 8. Konstitusi sebagai fungsi penyalur atau pengalih kewarganegaraan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. 9. Konstitusi sebagai fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 10. Konstitusi sebagai fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Kesimpulan, preskriptif atau konstitusi desa di Indonesia telah memperoleh eksistensinya melalui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah menganulir semangat atas nilai-nilai hukum yang bersifat tektonik sebelum negara ini bernama Indonesia. Pola demikian, secara konstekstual ini terlaksana pada tahun 2014 sejak terannulirnya prinsip rekognisis dan subsidiaritas melalui Undang-Undang Desa. Hal demikian dikarenakan sifatnya konstitusi desa yang lebih fundamental, yang karena pelabelan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kekuasaan lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi, karena hukum yang berada pada desa cenderung tidak tertulis atau dirangkum dalam bahasa atau simbol makna yang sederhana. Sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya pahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.